Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahidan Widianto akan menjelaskan atau menerangkan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Islam dan Pancasila seringkali diperdebatkan dan dibenturkan, dan keduanya seringkali dianggap sebagai dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Maka dari itu perlunya sebuah kesadaran akan pemaknaan hubungan antara Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam sendiri merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, bukan hanya ibadah yang dari Tuhan yang hanya disuruh untuk kita, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam kajian Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Hubungan antara Islam dengan Pancasila dan negara hukum menjadi menarik untuk dikaji. Perdebatan antara kedua kutub ideologis tersebut sudah mulai diperdebatkan sejak masa awal kemerdekaan ketika merumuskan dasar negara. Ketika merumuskan dasar negara, masa demokrasi liberal mengadakan sidang konstituante yang merumuskan landasan dasar negara sebelum akhirnya Presiden Soekarno memutuskan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perbedaan antara dua kutub ideologis tidak saja berhenti pada tatanan negara, akan tetapi juga muncul pada tatanan masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai sebuah konsep final dan bulat, dan kutub lain yaitu kutub yang memperjuangkan konsep Islam sebagai konsep yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara. Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam dan hukum negara atau Pancasila hingga kini masih terus muncul. Beberapa kelompok masyarakat melihat bahwa hukum Islam harusnya diletakkan sebagai landasan hukum negara Indonesia atau landasan dasar ideologi di negara Indonesia, sehingga pembangunan nasional hukum Indonesia belumlah final karena belum terlaksananya hal tersebut. Kelompok nasionalis melihat bahwa pembangunan hukum Indonesia telah sesuai dengan tempatnya karena kaum nasionalis ini menganggap bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Mereka meletakkan bangunan kaum nasionalis menganggap orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Islam harus menjadi landasan ideologi negara. Mereka kaum nasionalis ini beranggapan bahwa mereka meletakkan hal tersebut tidak pada tempatnya. Jadi Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Berbicara tentang pandangan Islam terhadap Pancasila, NKRI, dan nasionalisme, saya awali dari kesepahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu,
kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi sejatinya merupakan ijtihad dari Muslim atau tokoh-tokoh Muslim ketika perjuangan kemerdekaan. Bahkan banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi republik ini. Mencintai tanah air tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap terpuji, sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran dalam surah Al-Hujurat mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada asobiyah, kebangsaan atau suatu fitrah dan alamiah. Hubungan NKRI nasionalisme dengan Islam. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah darul ahdi wasyahadah, negara atau negara konsensus dan kesaksian. Sedangkan dalam NU memahami Pancasila sebagai muahadah wataniyah atau kesepakatan kebangsaan. Peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila, NKRI, dan nasionalisme tidak bertentangan dengan agama Islam seperti dalam usul fikih dikenal dengan maqasid asy-syariah, untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan atau al-umur al-daruriyah. Adapun khazanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis harus menyadari bahwasanya Islam dan Pancasila mampu menciptakan proses dialogis atau proses berkesinambungan, sehingga tak perlu lagi dibenturkan dalam dua ideologi ini yang saling bertolak belakang sekaligus berhadap-hadapan. Kemampuan para bapak bangsa dalam meletakkan fondasi ideologi bangsa yaitu Pancasila, mulai dengan fondasi tauhid sebagai soko guru utama Pancasila yang mewarnai sila-sila dalam Pancasila, mengakhiri benturan tersebut. Dan jangan sampai kita juga terpecah belah dikarenakan memisahkan antara Islam dan ideologi Pancasila, karena pada akhirnya Islam dan Pancasila pun juga mampu untuk bersatu, untuk bersandingan, untuk bergandengan tangan. Jadi tidak perlu kita untuk mempermasalahkan atau memperdebatkan hal-hal seperti itu yang mampu memecah negara.